semuanya, selamat datang di channel YouTube Edit Blog Tema. Hari ini aku mau membahas tentang sikap tidak konsisten adalah musuh berat dalam blogging dan video streaming. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya. Terima kasih. Oke, sesuai judul yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan mengapa sikap tidak konsisten akan menjadi racun yang perlahan-lahan membunuh halaman blog dan saluran video streaming kalian. Baik itu berbentuk blog, vlog, ataupun channel YouTube yang terkenal itu. Nah, dan saya pernah mengalaminya sendiri loh. Dan saya harap kalian tidak perlu menanggung kerugian seperti itu lagi. Nah, walaupun ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, namun di zaman ini itu terlalu mahal untuk ditebus. Sama seperti istilah biar lambat asal selamat, ya kan? Nah, orang-orang zaman sekarang itu berpandangannya tuh beda sama kayak orang zaman-zaman dulu. Sama zaman-zaman dulu kan itu beda. Kalau mereka tuh sekarang bilangnya mereka harus cepat, tepat, akurat, dan selamat. Itu yang penting. Pertama-tama akan saya gambarkan apa itu ketidakkonsisten yang hampir dalam segala hal merugikan. Di sini kita akan membahasnya dalam ruang lingkup blogging dan video streaming. Nah, konten ini saya jadikan sebagai peringatan ya, atau saran buat kalian. Bukan hanya untuk direnungkan, tapi juga disikapi. Oke, pertama-tama itu, apa itu tidak konsisten? Nah, konsisten itu sendiri berarti dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau ketidakkonsisten itu adalah melakukan tindakan yang berbeda-beda ketika menarget hal yang sama. Kebanyakan, sekali hal tersebut justru sangat merugikan kita baik psikologis, waktu, tenaga, maupun finansial. Dalam blogging, kalian mungkin pernah melihat sebelumnya halaman edit blog tema kan? Nah, kalau kalian belum pernah melihat edit blog tema, bisa cek di Google atau search di Google. Nah, edit blog tema itu suka banget gonta-ganti template ya. Nah, tidak ada yang salah sih dalam mengganti template, ya kan? Ia tidak akan merusak halaman itu jika struktur templatenya menuruti kaidah HTML dan datanya terstruktur dengan baik. Tapi jangan pula sering-sering. Nah, karena itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Apa buktinya sih? Begini ya. Di luar pilihan template yang harus lebih baik dari sebelumnya. Banyak hal tersembunyi yang tidak sepenuhnya kita ketahui kan? Apalagi kita kuasai, bukan? Nah, jika tujuan kalian hanya untuk mencoba dan membuat template, artinya fokus kalian untuk blogging yang cuan dan untuk mendapatkan branding tidak akan berguna. Kita ke gonta-ganti template. Orang melihat ketidakkonsistenan. Contohnya, selera kalian yang menggunakan template, maka penggantian warna akan bisa membuat perubahan pada mood pemirsa. Mungkin bagi kalian itu bagus, tapi tidak bagi semua orang. Blogging itu bukan tentang kita, atau bukan melulu tentang apa yang kita sukai dan apa yang tidak. Nah, blogging itu adalah tentang apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Padahal kan kita hanya membutuhkan template sederhana saja buat blogging. Nah, template yang memenuhi kebutuhan buat konten-konten kita, buat konten-konten kita itu ya berharga. Dan template hanyalah rumahnya konten tulisan. Nah, rumahnya konten tulisan, oke? Dalam arti kata kesederhanaan, tetaplah akan menjadi prioritas bagi mesin pencari yang selalu ingin menghemat sumber daya mereka. Nah, jadi sangat-sangat dekat kepada apa yang mereka sukai, bukan apa yang kita sukai. Itulah faktanya. Dan kalian akan merasakannya setelah sekian lama blogging. Kalau kalian udah lama nge-blogging, pasti kalian tahu. Para pelaku web sibuk mencari kata kunci atau keyword. Itu juga demi menarik perhatian para pemirsa kepada hal-hal yang mereka minati. Kita mungkin ya tidak peduli ya dengan hal itu. Dan itu tidak sepenuhnya menjadi sikap yang benar jika kalian ingin menjadi seorang blogger yang sukses. Nah, jika kalian itu hobi gonta-ganti template, ingat 3 hal yang saya kasih ini. Nah, seperti pertama,
Tidak semua template sepenuhnya cocok buat misi atau niche blog kalian ya. Lalu yang kedua, gonta-ganti template akan menunjukkan ketidakkonsisten, baik di mata pemirsa maupun di mata mesin pencari, karena struktur template ya juga akan berubah-ubah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, gunakan template sederhana. Jangan template berat, walau terlihat indah, karena dunia web butuh menghemat sumber daya. Dan percayalah, mereka tidak akan peduli dengan kemewahan maupun kecantikan sebuah template. Secara teknis ya mereka lebih menyukai template sederhana dan cepat yang mampu menghemat sumber daya. Dan bahkan beberapa situs web memiliki logo yang abadi dan tidak berubah-ubah hingga lekat di hati dan pikiran pengguna atau pemirsanya. Oke, sekarang bekerja keras. Bekerja keras dan bukan faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu hanya kurang dari 1% atau 0,01% dari keseluruhan yang akan didapatkan oleh manusia. Hampir seluruh keberhasilan itu harus didapatkan melalui kerja keras. Dan kerja keras itu baru akan menampakkan hasil jika kita benar-benar konsisten hingga sampai meraih kesuksesannya. Dalam dunia blogging, banyak terdapat contoh orang konsisten. Mereka yang blogging dengan niche khusus dan merupakan blogging dan dengan arah tidak jelas, sehingga tuh mereka akhirnya memiliki pemirsa yang khusus dan istimewa pula. Demikian juga para YouTuber, pasti juga gitu. Mereka pasti memiliki channel-channel dengan ciri-ciri mereka sendiri, ya seperti channel hewan, ada khusus channel kucing, ada channel gadget, sains, komedi, lagu, ya hingga film layar lebar dan sebagainya. Semua mereka telah memiliki keistimewaannya masing-masing. Kesimpulannya adalah konsistensi itu baik kalau konsistensi itu menghemat waktu. Jadi jika ingin cepat meraih goal, kita harus konsisten. Karena segala sesuatu dilakukan terus-menerus sampai orang-orang atau para pemirsa datang satu persatu untuk mempercayai kita. Sekali mereka percaya, mereka akan nyaman dan mendukung kita. Lalu konsisten itu melatih kita menjadi kuat. Nah, kuat itu berarti lebih penyabar dan lebih tanpa bertanggung jawab. Ya biasanya orang yang penuh tanggung jawab itu selalu konsisten, pasti selalu konsisten. Lalu yang terakhir nih, orang konsisten itu biasanya tidak pernah mengingkari janji. Dan di samping itu juga kita harus mempertimbangkan hal-hal sederhana seperti template sederhana dan ringan, penyampaian konten baik, tulisan maupun lisan sederhana dan mudah dimengerti. Lalu bersikap sederhana saja untuk mencapai semua kalangan pemirsa ataupun pembaca. Nah, sederhana itu juga penting, terutama dalam blogging. Kenapa? Ya karena template sederhana namun memenuhi semua kebutuhan blogging itu harus ringan dan cepat. Lalu mesin pencari itu tidak tertarik pada tampilan mewah penuh warna-warni, itu mereka nggak akan tertarik. Itu untuk manusia, dan manusia juga umumnya menyukai hal-hal sederhana. Lalu mesin web perlu menghemat sumber daya sehingga mereka lebih membutuhkan kesederhanaan namun memenuhi semua kebutuhan buat blogging. Nah, tapi itu semua tidaknya itu balik lagi ke diri sendiri. Oke, sekian dulu video kami. Jangan lupa ya untuk share, komen, dan like-nya. Terima kasih.